Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memberikan gambaran secara umum mengenai proses rekrutmen tenaga kerja sales motoris di perusahaan PWT Food. Hal yang paling mendasar dari berjalannya sebuah perusahaan yaitu adanya tenaga kerja yang memadai. Tenaga kerja dibutuhkan dalam rangka memenuhi kekurangan dari posisi jabatan. Proses rekrutmen karyawan dilakukan secara internal maupun eksternal. Tenaga kerja tidak hanya sekedar menempati posisi tertentu, melainkan harus diberi pelatihan yang cukup guna mewujudkan karyawan yang produktif dan kondusif di lingkungan kerja. Di perusahaan makanan PWT Food saat ini sedang membutuhkan tenaga kerja di bidang sales motoris. Berikut proses manajemen SDM mulai dari analisis jabatan, perencanaan, sampai pelatihan karyawan. Yang pertama, analisis jabatan dan rapat perencanaan. Agar kondisi operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar, manajer SDM harus melakukan analisis jabatan. Analisis jabatan adalah penilaian posisi pekerjaan untuk menentukan keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tertentu, kondisi kerja dan dampaknya pada bagian lain dari perusahaan. Manajer SDM harus menentukan posisi yang kurang terlebih dahulu di dalam perusahaan. Ini dilakukan untuk mengisi tugas yang kosong dari posisi pekerjaan. Dalam kasus video ini, manajer SDM mendapati kekurangan tenaga kerja di bidang sales motoris. Manajer segera melakukan rapat untuk merencanakan serangkaian alur rekrutmen sales motoris di PWT Food. Saat ini, perusahaan kita mengalami penurunan penjualan produk. Apakah ada yang tahu apa penyebabnya masalah itu? Menurut analisis kami, perusahaan kita mengalami penurunan penjualan disebabkan karena kurangnya tenaga sales motoris dalam memasarkan produknya. Sedangkan jumlah produksi kita meningkat. Analisismu tepat sekali. Perusahaan kita memang mengalami kekurangan jumlah tenaga kerja bagian sales motoris. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya? Kita harus menentukan timeline perekrutan, job spesifikasi, job deskripsi, jumlah karyawan, dan kriteria karyawan. Baik, karena kebutuhan karyawan kita harus segera terpenuhi, kita harus secepatnya membuka lowongan pekerjaan. Dari kami sudah membuat rencana proses rekrutmen karyawan sales. Jumlah karyawan yang dibutuhkan sejumlah 5 orang. Prosesnya yaitu penyebaran informasi lowongan kerja, meninjau lamaran yang masuk, melakukan tes tertulis dan tes wawancara, pengumuman kandidat yang lolos seleksi, penempatan, dan pelatihan. Selanjutnya dari staf analisis pekerjaan, apakah sudah menentukan apa saja job specification, job description, dan kriteria jabatan yang dibutuhkan perusahaan? Sudah Pak, job specification yaitu pria dan wanita, pendidikan minimal SMK atau SMK, maksimal usia 30 tahun, memiliki pengalaman sales, memiliki kendaraan pribadi, dan SIM C, memiliki kemauan kerja yang kuat, menyukai pekerjaan lapangan, serta berorientasi target. Untuk job deskripsi di posisi ini yaitu menjual produk dan melakukan kunjungan toko atau retail untuk menawarkan produk tersebut. Untuk proses perekrutan karyawan dimulai dengan membuka lowongan pekerjaan dari tanggal 21 sampai dengan 27 Desember 2022. Kemudian seleksi pemberkasan pada tanggal 28 Desember 2022, tes tertulis pada tanggal 30 Desember 2022, tes wawancara tanggal 22 Januari 2023, pengumuman pelamar yang lolos tanggal 4 Januari 2023, penempatan dan pelatihan pada tanggal 10 Januari 2023. Sangat bagus kalian. Kiranya perekrutan karyawan ini rencananya sudah hampir sempurna. Tinggal kita laksanakan saja. Semoga diberi kemudahan. Yang kedua, proses rekrutmen. Setelah membuat perencanaan yang matang, tahapan selanjutnya yaitu proses rekrutmen karyawan baru. Pada hari yang sudah ditentukan, pelamar mulai berdatangan dan mendaftarkan diri sebagai sales motoris di perusahaan PWT Food dengan cara mengirimkan berkas langsung ke kantor.
HRD mulai mengecek berkas pelamar yang masuk untuk memilih siapa yang sesuai dengan kriteria pekerjaan. Setelah itu, HRD menghubungi pelamar yang memiliki kriteria sesuai pekerjaan untuk datang melaksanakan tes tertulis dan performance test. Pada hari pelaksanaan tes, semua karyawan dites sesuai dengan prosedur yang berjalan. Tes ini dilakukan untuk mengetahui seberapa kemampuan sebenarnya yang dimiliki oleh pelamar. HRD menganalisis hasil tes yang telah dilaksanakan untuk ditentukan mana pelamar yang memiliki kemampuan lebih baik. Selanjutnya, HRD menghubungi pelamar yang lulus untuk menuju tahap seleksi wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih dalam kemampuan dan kepribadian karyawan yang tidak diperoleh melalui tes tertulis. Dalam hal ini, orang yang mewawancarai yaitu manajer HRD langsung untuk memutuskan secara final siapa yang lolos menjadi karyawan sales motoris di PT PWT Food. Yang ketiga, proses penempatan dan training. Setelah pelamar melakukan berbagai proses rekrutmen sampai akhir, HRD akan memberi informasi mengenai siapa saja yang lolos menjadi karyawan pada pelamar. Langkah selanjutnya, orientasi dan placement staff akan menyarankan kepada manajer HRD dalam penempatan karyawan baru tersebut sesuai dengan kemampuan karyawan dan tujuan pelamar melamar pekerjaan. Dari hasil analisis yang didapat, karyawan baru tersebut akan ditempatkan di bagian sales motoris. Di awal masuk menjadi karyawan, staff training dan development akan mengatur bentuk, materi, dan jadwal pelatihan dalam beberapa waktu yang cukup untuk mengembangkan kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Karyawan baru dipersiapkan dengan optimal agar mereka bisa mencapai target-target yang ditetapkan oleh perusahaan. Demikianlah proses alur rekrutmen SDM dari tahap perencanaan sampai pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, selanjutnya kita di sini akan menjelaskan mengenai tentang reward dan juga punishment. Jadi menurut Henry Simomara, reward itu adalah insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan yang kompetitif. Reward biasanya digunakan untuk memberikan ganjaran atau penghargaan kepada karyawan untuk menjadi lebih giat atau lebih rajin untuk mencapai kinerja yang lebih maksimal. Lalu punishment adalah ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku, memberikan pelajaran kepada pelanggan. Berikut adalah langkah pemberian reward dan punishment kepada karyawan. Yang pertama, staf HRD melakukan penilaian berdasarkan kinerja karyawan. Yang kedua, menentukan pemeringkatan kinerja karyawan. Yang ketiga, melaporkan hasil pemeringkatan kepada manajer untuk mendapatkan keputusan. Keempat, mengeluarkan surat keputusan manajer untuk memberikan reward dan punishment kepada karyawan. Yang kelima, yaitu evaluasi.